Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dea Amanda selaku dosen pengampu mata kuliah analisis biaya dan manfaat pada sesi UTS. Saya Latisha Putri Kinanti dengan NIF 4401221999 akan membuat video review materi dari materi minggu kedua mata kuliah analisis biaya dan manfaat yang berjudul aspek-aspek kelayakan proyek serta beberapa studi kasus yang menunjang yang berasal dari skripsi. Sebelum suatu proyek dijalankan, kita harus tahu terlebih dahulu apakah proyek tersebut layak atau tidak. Kelayakan ini dinilai dari berbagai aspek yang akan saya bahas satu persatu. Kelayakan proyek adalah proses penilaian menyeluruh apakah suatu proyek bisa dijalankan dengan baik, berkelanjutan, dan memberikan manfaat baik untuk pelaku proyek ataupun pihak lainnya. Penilaian ini dilakukan dari berbagai sisi ataupun aspek. Yang pertama aspek teknis, sosial, kelembagaan, komersial, finansial, hingga ekonomi. Adapun aspek yang pertama merupakan aspek teknis. Menurut Kasmer dan Daftar tahun 2020, aspek teknis ataupun aspek produksi mencakup penilaian kelayakan terhadap berbagai faktor seperti lokasi, proses produksi, dan tata letak peralatan. Aspek teknis dalam proyek berkaitan dengan input proyek seperti penyediaan dan output ataupun produksi, metode produksi, hingga mekanisasi proyek. Sebagai contoh, usaha tani yang berlokasi di Sukawangi, Bogor ditinjau dari sisi lokasi proyek cocok untuk dijalankan dan sesuai karena berada sesuai dengan ketinggiannya yaitu 1200 mdpl cocok untuk menanam kopi Arabica. Proyek ini juga mempertimbangkan ketersediaan air, listrik, hingga proses budidaya mulai dari penanaman hingga pasca panen. Adapun aspek yang kedua merupakan aspek sosial. Menurut Giddens tahun 2009, aspek sosial mencerminkan interaksi sosial yang membentuk institusi dan struktur sosial dalam masyarakat. Aspek sosial juga mencakup bagaimana individu beradaptasi dalam perubahan sosial dan bagaimana norma serta nilai-nilai sosial membentuk pola perilaku masyarakat. Aspek ini menganalisis dampak proyek terhadap masyarakat seperti lapangan pekerjaan, peran perempuan, dan juga dampak terhadap lingkungan. Sebagai contoh, proyek kopi ini menyerap sekitar 100 tenaga kerja dari masyarakat lokal, pria untuk bekerja di kebun dan wanita di bagian penyortiran. Hasil limbah usaha ini yaitu kulit kopi digunakan kembali nanti sebagai pupuk organik sehingga usaha ini tidak berdampak pada lingkungan. Aspek ketiga merupakan aspek kelembagaan, institusional, dan manajerial. Aspek ini berkaitan dengan pertimbangan mengenai kesesuaian proyek dengan pola sosial budaya masyarakat setempat dan apakah ada dukungan dari lembaga lokal dan bagaimana kapasitas manajerial dari pelaku usaha. Adapun faktor penting dari aspek ini yang pertama tradisi petani, kelembagaan lokal, kepemilikan lahan, dan juga kebijakan pemerintah. Aspek yang keempat merupakan aspek komersial. Aspek komersial dalam suatu proyek dinilai dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana memasarkan output yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Aspek selanjutnya merupakan aspek finansial. Aspek finansial dalam suatu proyek atau usaha dinilai yang bertujuan untuk menentukan terkait rencana anggaran biaya yang akan dikeluarkan pada proyek tersebut. Aspek ini berfokus pada kondisi keuangan proyek, biaya investasi, biaya operasional, dan juga arus masuk dan keluar. Dengan tujuan mengetahui apakah proyek ini bisa memberikan keuntungan dan menutupi biaya atau kos yang muncul dan yang digunakan selama menjalani usaha ataupun proyek ini. Adapun aspek terakhir ataupun aspek keenam yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi lebih berfokus pada kepentingan masyarakat secara umum dan luas. Dalam hal ini, seluruh manfaat yang dapat dihitung untuk kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari adanya proyek dan biaya yang digunakan oleh proyek tersebut. Dalam aspek ekonomi, harga yang digunakan adalah harga bayangan ataupun shadow price. Berikutnya merupakan studi kasus dari skripsi dan juga tesis yang telah mengkaji aspek kelayakan suatu proyek. Studi kasus yang pertama berjudul Kelayakan Usaha Tani Cabai Rawit di Desa Pacing, Kabupaten Bone oleh Widya Astuti dengan latar belakang Desa Pacing di Kecamatan Patipeng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah dengan mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani. Cabai rawit menjadi komoditas unggulan yang umum dibudidayakan di desa ini. Dengan tujuan proyek menganalisis pendapatan dan kelayakan usaha tani di cabai rawit di Desa Pacing. Hasil penelitian menunjukkan biaya produksi sebesar 4.500.000 per 0,5 hektar, penerimaan sebesar 10 juta rupiah per 0,5 hektar, dan pendapatan sebesar 5.500.000. Dengan hasil RC ratio 2,22 yang menunjukkan usaha tani cabai rawit di Desa Pacing layak untuk dijalankan dan juga dikembangkan dengan efisiensi biaya dan potensi keuntungan yang menjanjikan. Studi kasus yang kedua berjudul Analisis Kelayakan Ekonomi
dan keberlanjutan pengolahan biogas dari limbah cair tahu di Desa Kalisari, Purwokerto oleh Savitri LN. Latar belakang penelitian ini, Desa Kalisari merupakan sentra industri tahu yang menghasilkan limbah cair berpotensi mencemari lingkungan. Pemerintah membangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL untuk mengolah limbah menjadi biogas sebagai energi alternatif. Tujuan proyek ini merupakan menilai kelayakan ekonomi dan keberlanjutan pengolahan biogas dari limbah cair tahu. Dengan hasil kelayakan, penulis menggunakan dua skenario perhitungan. Skenario yang pertama menerapkan harga biogas berdasarkan iuran masyarakat sebesar 20.000 per bulan per RT-nya dengan hasil NPV sebesar minus Rp301.210.987 yang menunjukkan tidak layak. Adapun skenario yang kedua menggunakan harga biogas berdasarkan metode break-even point sebesar 2.000 mg kubik yang menunjukkan NPV sebesar Rp563.950.956 yang menunjukkan layak. Adapun strategi keberlanjutan menggunakan analisis SWOT, yang pertama ada strengths, produk biogas berkualitas dan didukung oleh pemerintah. Lalu yang kedua ada weaknesses, menunjukkan kurangnya kesadaran oleh masyarakat. Adapun opportunities, menunjukkan permintaan energi alternatif meningkat. Lalu yang terakhir ada threats, yaitu persaingan dengan sumber energi lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengolahan biogas dari limbah cair tahu desa di Kalisari layak dan berkelanjutan jika harga biogas ditetapkan sesuai dengan nilai keekonomian. Adapun studi kasus yang terakhir berjudul kajian rekayasa proses penggorengan hampa dan kelayakan usaha produksi keripik pisang oleh Ruri Wijayanti. Adapun latar belakang penelitian ini, industri rumah tangga keripik pisang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama dalam hal efisiensi produksi dan kualitas produk. Salah satu metode yang dapat meningkatkan kualitas dan daya simpan produk adalah dengan menggunakan teknologi penggorengan hampa. Adapun tujuan penelitian kali ini yaitu menganalisis kelayakan usaha produksi keripik pisang dengan menggunakan teknologi penggorengan hampa dari aspek teknis dan juga ekonominya. Analisis yang digunakan merupakan kelayakan ekonomi menggunakan NPV, IRR, dan BC ratio. Hasil penelitian menunjukkan NPV bernilai positif, IRR sebesar 35%, yang lebih dari tingkat diskonto, lalu BC ratio sebesar 1,8%, menunjukkan keuntungan ekonomi. Adapun hasilnya, usaha produksi keripik pisang dengan teknologi penggorengan hampa layak untuk dikembangkan, baik dari segi teknis maupun ekonomi. Mungkin cukup sekian review dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.